pirawang, nang malabatis kutu, dikiti pirawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak pigi, dihurung bari-bari. Masak pigi, dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pirawang. Nang mana batis kutung, dikiti pirawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang genesis Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini adalah pulau terbesar yang menjadi bagian dari lempeng Mikrosunda. Menurut Taponir 1982, lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak benua India dengan kerak benua Asia. Terjadi kira-kira 40-50 juta tahun yang lalu. Terus Pulau Kalimantan ini disebut daratan tua yang terbentuk sejak zaman Jura Kala Tengah. Terbentuk lebih dahulu daripada Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Bukti periode pembentukannya salah satunya adalah keberadaan batuan-batuan tertua di Indonesia. Kegiatan tektonik diduga berlangsung pada zaman Jura pada masa Mesozoikum yang menyebabkan percampuran batuan ultramapik dan batuan malihan. Sejalan dengan proses tektonik tersebut, terjadi persesaran naik dan geser yang diikuti dengan sesar turun. Pembentukan Pulau Kalimantan dengan segala karakteristik geomorfologinya sangat dipengaruhi oleh genesis dan kondisi geomorfologi Indonesia. Pulau Kalimantan bebas dari pengaruh tumbukan antar lempeng fragmen dari lempeng Eurasia dengan kemudian dikenal sebagai lempeng Mikrosunda yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera Jawa, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi geologis di Pulau Kalimantan. Nah, kita ketahui dulu bahwa morfologi di Pulau Kalimantan itu didominasi oleh perbukitan hingga perbukitan terjal di tengahnya dan dataran di sekitar wilayah pesisir. Nah, morfologi perbukitan hingga perbukitan terjal tersebut tersusun oleh batuan yang berumur pratersier dan tersier, sedangkan datarannya tersusun oleh batuan yang berumur kuarter. Zaman pratersier yaitu masa dalam sejarah geologis yang berlangsung selama lebih dari 70 tahun yang lalu. Zaman tersier yaitu masa dalam sejarah geologis yang berlangsung selama 65 sampai 2,85 juta tahun yang lalu setelah punahnya dinosaurus dan ditandai dengan adanya mamalia yang berkembang menjadi berbagai spesies. Sedangkan zaman kuarter yaitu masa dalam sejarah geologis yang berlangsung selama 2,85 juta tahun yang lalu yang ditandai oleh adanya manusia purba pertama hingga berkembang menjadi manusia modern. Sebagian besar Pulau Kalimantan tersusun oleh batuan yang berumur pratersier dan tersier. Batuan pratersier terdiri dari kompleks batuan bancuh atau melange, yaitu pencampuran batuan bekuan, batuan sedimen, batuan metamorf dengan masa dasar lempung, dan batuan sedimen. Batuan tersier terdiri dari batuan sedimen dan batuan gunung api.
Sementara itu, batuan kuarter pada umumnya terdapat di daerah pantai, kanan kiri sungai, dan lembah. Sebagian batuan pratersier dan tersier tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter dan batuan sedimen pratersier dan tersier yang telah mengalami pelapukan pada umumnya bersifat urai, lepas, belum kompak atau unconsolidated, dan lunak, sehingga rawan terhadap goncangan gempa. Struktur geologi Pulau Kalimantan didominasi oleh sesar dan lipatan. Secara umum, sesar di Pulau Kalimantan tersebut mempunyai 3 arah, yaitu barat laut ke tenggara, utara ke selatan, dan barat daya ke timur laut. Lipatan yang terdapat pada bagian timur Kalimantan pada umumnya berarah barat daya ke timur laut. Pola struktur geologi tersebut terbentuk akibat aktivitas tektonik yang terjadi sebelumnya. Berdasarkan kompilasi data dari beberapa peneliti, diperoleh beberapa nama sesar di Pulau Kalimantan, yaitu Sesar Tinjia di Sarawak, Sesar Adang di Kalimantan Barat, Sesar Sangkulirang di Kalimantan Timur, dan Sesar Paternoster di Selat Makassar. Di samping itu juga terdapat penunjaman atau zona subduksi di Kalimantan, yaitu di barat laut Sabah, terus di timur laut Sabah juga, di Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Meskipun Pulau Kalimantan didominasi oleh sesar dan lipatan, tetapi pulau ini tidak rawan bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. Itu karena faktor gunung-gunung yang ada di Pulau Kalimantan tersebut sudah tidak aktif lagi. Juga kenapa tidak rawan bencana alam seperti gempa bumi, itu karena sesar yang ada di Pulau Kalimantan tersebut sudah berumur tua, yaitu berumur tersier 65-2,85 juta tahun yang lalu, sehingga sesarnya sebagian besar sudah tidak aktif, kecuali sesar yang masih aktif itu berada di wilayah pesisir, itu hanya sebagian kecil. Dan faktor lainnya itu adalah karena lokasi Pulau Kalimantan yang jauh dari zona tumbukan lempeng atau megatrust. Tidak seperti pulau-pulau lainnya yang dekat dengan zona tersebut, maka rawan terhadap bencana gempa bumi. Tetapi Pulau Kalimantan ini lokasinya jauh dari zona tumbukan lempeng tersebut, maka tidak rawan terhadap bencana gempa bumi akibat pergerakan tektonik lempeng. Sini saya akan menjelaskan kondisi geomorfologi dari Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini terbagi menjadi 4 zona. Zona pertama yaitu Kalimantan Selatan yang terdiri dari daratan aluvial, daratan banjir, tanggul alam, dan backswamp. Karakteristiknya, pada waktu air pasang, maka air sungai akan tertekan sehingga akan menimbulkan terjadinya suatu genangan. Lalu ada zona 2 yaitu di Kalimantan Barat, berupa pegunungan giantiklin yang batuannya terdiri dari batuan yang berumur permokarbon. Menurut Van Bamelen, batuan ini adalah batuan yang berumur tua di Indonesia. Lalu zona 3 yaitu Kalimantan Tengah, merupakan giantiklin yang di beberapa tempatnya menunjukkan aktivitas vulkanis yang tidak aktif lagi, misalnya adalah pegunungan Iran. Dahulu, Sungai Kapuas pada zona ini terdapat endapan yang cukup tua yang disebut sebagai formasi danau. Kemudian zona 4 yaitu di Kalimantan Timur terdiri dari pegunungan antiklina Samamuda dan giantiklin Maratus. Di Depresi Mahakam merupakan delta yang cukup perkembangannya. Kalimantan nampaknya terdiri dari sebuah masif yang intinya adalah pada pegunungan Iban sampai Kapuas Hulu. Dari masif inti itu kemudian dalam bentuk lingkaran konsentrik nampak ada beberapa wilayah yang mungkin terbentuk sebagai akibat lipatan ke arah pantai. Nah, sebagai akibat dari lipatan itu maka nampak bentuk-bentuk morfologi di keempat provinsi Kalimantan tersebut.
Kalimantan memiliki pulau yang datar dikarenakan mempunyai pesisir yang rendah dan memanjang serta dataran sungai terutama di sebelah selatan dan barat. Kalimantan tidak memiliki pegunungan berapi, namun jajaran pegunungan utamanya semula merupakan gunung berapi. Gunung Kinibalu di Kalimantan yang tingginya sekitar 4.101 mdpl merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara dan merupakan gunung tertinggi di antara pegunungan Himalaya. Kalimantan dilalui oleh sungai-sungai besar yang mengalir dari bagian tengah pulau ke pesisir. Kalimantan memiliki 3 sungai terpanjang yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu Sungai Kapuas sepanjang 1.143 km, Sungai Barito 900 km, dan Sungai Mahakam sepanjang 775 meter. Kemudian ada deretan pegunungan yang menyusun kerangka morfologi dari Pulau Kalimantan, yaitu yang pertama adalah sistem pegunungan yang memanjang dari Pegunungan Kanibalu sejauh 4.175 meter melalui Pegunungan Iran dan Muller ke arah Pegunungan Swaner di bagian barat daya. Lalu yang kedua adalah sistem Pegunungan Maratus yang membujur ke arah utara sampai selatan, yang puncak tertingginya ini berada di Gunung Besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persebaran flora di Pulau Kalimantan. Kalimantan mempunyai hutan hujan tropis yang cukup luas. Bermacam-macam jenis anggrek tumbuh di sana, sekitar 1.000 sampai 189.000 jenis. Hutan hujan tropis yang cukup luas mulai berkurang hampir 0,5 luas awal dikarenakan penebangan liar yang intensif. Nah, berikut ini ada beberapa persebaran flora yang terdapat di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada mangga kasturi. Buah yang satu ini merupakan salah satu buah mangga yang sangat spesifik menggambarkan Kalimantan Selatan. Persebarannya termasuk ke dalam golongan flora asiatis. Meskipun kini mangga ini sudah tersebar di luar Pulau Kalimantan, namun pada awalnya buah jenis ini berasal dari Kalimantan Selatan. Buah yang satu ini memiliki aroma yang harum serta kulitnya yang agak terlihat hitam dan kotor. Selain itu, rasa dari buah ini cenderung manis. Yang kedua ada tengkawang tungkul. Tanaman ini salah satu bagian dari jenis pohon meranti yang cukup terkenal. Pohon yang memiliki nama ilmiah Sorea marcopila ini merupakan jenis pohon yang sangat khas Kalimantan Barat. Tengkawang tungkul ini adalah salah satu jenis pohon yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga ada tenggaring. Buah yang satu ini juga sering disebut sebagai kapulasan. Buah yang satu ini merupakan salah satu buah yang merupakan kerabat dekat dari buah rambutan. Namun, dari segi rasanya, buah ini memiliki rasa yang lebih masam dari rambutan. Selain itu, kulit buahnya tidak mau lepas dari bijinya, tidak seperti rambutan yang mudah sekali lepas. Dan untuk yang keempat ada anggrek hitam. Tanaman ini merupakan salah satu bunga yang cukup terkenal di Kalimantan Timur. Saya Mufidah Tunisa akan menjelaskan tentang fauna di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang diakui secara internasional sebagai salah satu pulau dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Posisi pulau yang dilintasi garis ekuator ini menjadikannya sebagai salah satu pusat kekayaan flora fauna tropis. Hampir sebagian besar fauna di Kalimantan adalah fauna Asia atau Oriental. Kalimantan masih memiliki jenis mamalia endemik sebanyak 44 jenis. Kalimantan memiliki 13 jenis primata dan 10 jenis tikus pohon. Karena hampir sebagian besar mamalia di Kalimantan terdiri atas kelelawar dan tikus. Beberapa jenis mamalia yang spesifik di Kalimantan adalah 1. Gajah kerdil, 2. Kijang emas, 3. Orangutan, 4. Bekantan, 5. Owa Kalimantan, yang ke-6. Kucing hutan, yang ke-7. Macan dahan, yang ke-8. Surili, yang ke-9.
Kukang Kalimantan, dan yang terakhir beruang madu. Selanjutnya ada karakteristik region sosial geografi di Pulau Kalimantan. Nah, yang pertama, persebaran budaya di Pulau Kalimantan. Di dalam Pulau Kalimantan ini dibagi lagi menjadi beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat, Utara, Timur, Tengah, dan Selatan. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut, otomatis budaya yang dimiliki pada setiap daerahnya itu berbeda-beda. Yang pertama, di Pulau Kalimantan Barat. Untuk budaya yang dimiliki pada wilayah Kalimantan Barat, yang pertama, dalam segi rumah adat ini disebut dengan Istana Kesultanan Pontianak yang berbentuk rumah panggung. Yang kedua, dalam segi pakaian adat. Nah, untuk pria dalam berpakaian adat ini dikenakan berupa tut kepala dengan hiasan bulu burung enggang, rompi, celana panjang setinggi lutut, serta kain untuk dijadikan sebagai ikat pinggang. Nah, untuk hiasannya ini menggunakan kalung manik, sedangkan untuk pakaian wanita ini menggunakan kain yang menutupi bagian dada, juga kain yang berfungsi untuk setagen dan kain tenun. Nah, untuk aksesoris yang dikenakannya itu bulu enggang, kalung manik, dan gelang yang dikenakan di lengan atas. Selanjutnya ada tarian tradisional yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Yang pertama, tari Monang, yang merupakan tarian yang dianggap sebagai tarian penolak penyakit. Yang kedua, tari Japin Tembung, merupakan tari pergaulan masyarakat setempat. Yang ketiga, tari Menoreh Getah, yang merupakan gambaran kehidupan masyarakat di pedesaan Kalimantan. Nah, empat, ada tari Tandak Sambas, yang merupakan tari pergaulan rakyat Kalimantan Barat. Nah, ada tari Mandau, yang merupakan wujud semangat juang suku Dayak untuk membela hukum dan martabatnya. Nah, adapun ciri khas makanan di daerah Kalimantan Barat. Yang pertama ada mie sagu, yang kedua mie kepiting, sotong pangkong, bingka, ayam pedas, tempoyak. Nah, mengenai suku yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Barat ini berbeda-beda. Yang pertama ada suku Menyuke atau Dayak Menyuke. Nah, bagi masyarakat yang menganut suku ini yang bertempat tinggal di beberapa desa di wilayah Kecamatan Ngabang, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua ada suku Kayung atau Dayak Kayung. Nah, untuk masyarakat yang menganut suku ini bertempat tinggal di beberapa desa di wilayah Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk yang ketiga, suku Sebaruk. Nah, bagi masyarakat yang menganut suku ini bertempat tinggal di lingkungan wilayah Kecamatan Sintang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya ada suku Seberuang. Bagi masyarakat yang menganut suku ini bertempat tinggal di beberapa desa di wilayah Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu ada suku Sekadau. Nah, untuk suku yang untuk masyarakat. Nah, lalu ada suku Sekadau.
bagi masyarakat yang menganut suku ini bertempat tinggal di pedalaman Provinsi Kalimantan Barat. Budaya yang dimiliki oleh Kalimantan Utara ini dari segi rumah adatnya ini disebut dengan rumah baloi. Rumah baloi ini dibangun dengan menghadap ke utara, sedangkan pintu utamanya menghadap ke selatan. Nah, untuk pakaian adatnya, pakaian adat yang dimiliki oleh Kalimantan Utara ini ada dua, yaitu baju ta'a dan juga baju sapai sapak. Tarian tradisional yang dimiliki oleh Kalimantan Utara ini ada dua, yaitu ada Kencak Lendo dan juga ada tarian Jepan. Nah, untuk Kencak Lendo ini menggambarkan kelembutan seorang gadis, sedangkan tarian Jepan ini tarian yang diiringi oleh musik rebana dan menggunakan baju yang berwarna kuning dan hijau. Nah, tarian ini didominasikan dengan gerakan kaki. Ada makanan khas dari Kalimantan Utara, yaitu lawah, tumis kapa, tudai, nasi udang, nasi subut. Selanjutnya dari segi suku bangsa. Suku bangsa yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Utara ini bermacam-macam. Yang pertama ada suku Dayak Lundaye, yang kedua suku Bulungan, yang ketiga suku Tidung, yang keempat suku Bajau, dan yang terakhir yaitu suku Bugis. Nah, untuk suku Dayak Lundaye ini berada di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, yaitu daerah Krayan, sedangkan suku Bulungan ini berada di daerah Kesultanan Bulungan seperti Kabupaten Tanah Tidung. Yang ketiga yaitu daerah Kalimantan Timur. Nah, dari segi rumah adat Kalimantan Timur ini biasanya dinamakan dengan rumah lamin. Bentuknya ini seperti rumah panggung setinggi 2 meter dan terbentuk dari tanah. Nah, biasanya rumah lamin ini isinya itu diisi oleh 25-30 kepala keluarga. Mengenai pakaian adat yang dimiliki oleh Kalimantan Utara ini dinamakan dengan kustin. Nah, pada pakaian untuk pria ini mengenakan tameng dengan hiasan yang khas di tangannya serta kalung dari gigi dan tulang binatang. Nah, sedangkan untuk wanita ditambahkan dengan rok dengan warna dan hiasan yang khas serta kalung dan gelang di kedua belah tangannya. Nah, adapun makanan khas dari Kalimantan Timur, yang pertama ada ayam cincane, yang kedua pisang gapit, yang ketiga sayur asam kutai, dan nasi berkepor. Sedangkan tarian tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur yaitu ada tari Gantarayan, tarian Serupai, tarian Gantar Busa, dan tarian Hudong. Untuk suku bangsa yang dianut oleh Kalimantan Timur yaitu Jawa, Bugis, Banjar, Dayak, Kutai, Toraja, Pasir, Sunda, Madura, dan Buton. Yang keempat yaitu di daerah Kalimantan Tengah. Untuk rumah adatnya ini biasanya dinamakan rumah betang. Lalu dari segi pakaian adatnya ini dinamakan dengan baju sangkarut. Adapun tarian tradisional yang berasal dari Kalimantan Tengah. Yang pertama tarian Balean Dadas. Nah, tarian Balean Dadas ini menggambarkan tentang seseorang yang meminta kesembuhan kepada Tuhannya. Yang kedua, tari giring-giring. Tari giring-giring ini dianggap sebagai bentuk ekspresi seseorang yang mengalami atau sedang merasakan kegembiraan atau kesenangan. Nah, simbol dari tarian ini yaitu adanya gerakan hentakan satu tongkat gantar ke lantai yang dipegang oleh tangan kiri. Lalu ada tarik kayau. Nah, tarian kayau ini memiliki arti memotong kepala musuh. Tarian ini dilakukan oleh suku Dayak yang sebagai bentuk suatu keberanian mereka. Lalu ada tari Kinyah Mandau. Nah, tari Kinyah Mandau ini tarian yang menggunakan mandau sebagai senjata dan juga untuk persiapan membunuh serta membunuh kepala musuh. Makanan khas dari Kalimantan Tengah yaitu kulampe, hintalu karuang, cuut ubud rotan, kenta, juhu kujang, terong mapuy, keripik kelakai, dan ikan jerawat. Suku bangsa dari Kalimantan Tengah yaitu Dayak, Jawa, Banjar, Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Flores, dan Bali. Yang terakhir yaitu di daerah Kalimantan Selatan. Nah, dari segi rumah adat Kalimantan Selatan ini biasanya dinamakan dengan rumah bubungan tinggi. Nah, rumah bubungan tinggi ini dicirikan dengan atap sindang langit ini tanpa plafon dan juga jumlah tangga naiknya juga berjumlah ganjil.
Ada 4 jenis pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Yang pertama, Bagajah Gamuling Balaur Lulut. Yang kedua, Baamar Galung Pancar Matahari. Yang ketiga, Babaju Kun Galung Pacinan. Yang terakhir ada Babaju Kubaya Panjang. Untuk menjadi makanan khas dari Kalimantan Selatan ini, yang pertama ada soto Banjar, yang kedua ada ketupat kandangan, yang ketiga ada mandai, yang keempat ada iwak pakasan, yang kelima ada sate tulang, dan juga ada lontong orari. Lalu adanya suku bangsa. Nah, suku bangsa dari Kalimantan Selatan ini yang pertama Banjar, Jawa, Bugis, Dayak, Madura, Mandar, Tionghoa, Batak, dan Bali. Perekonomian wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh 3 sektor utama. Yang pertama, pertambangan dan penggalian. Yang kedua, pertanian, perkebunan, industri, dan pengolahan. Yang ketiga, perikanan dan kehutanan. Kalimantan terkenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan batu baranya, dan sudah memberikan kontribusi sebesar 31,8% untuk negara ini. Berikut merupakan perekonomian di masing-masing provinsi. Yang pertama, Provinsi Kalimantan Barat. Pendapatan domestik regional bruto Provinsi Kalimantan Barat yang terbesar disokong oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat bergantung pada sektor primer. Pada tahun 2011, persentase sektor pertanian sempat mengalami penurunan, tetapi sektor ini tetap merupakan sektor yang menjadi kontributor utama untuk Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan sektoral yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sektor pertambangan dan penggalian, di mana dari sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar dari total pendapatan daerah. Sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang ketiga yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar di Kalimantan Utara yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian ini memberikan kontribusi yang sangat besar sekitar 30,48%. Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Yang keempat yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Batu bara merupakan komoditas tambang terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari sektor pertambangan dan penggalian yang sudah memberikan kontribusi sebesar 27,3%, sektor dengan kontribusi terbesar kedua yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan menyumbangkan 14,44% dari total pendapatan domestik regional bruto Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pendapatan domestik regional bruto di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terbesar. Distribusi persentase pendapatan sektor ini mencapai 50,07%. Pada tahun 2015 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011. Untuk selanjutnya ada persebaran agama di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada Kalimantan Barat. Kalimantan Barat mayoritas memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 55,68%, dan ada Kristen, yaitu sebanyak 37,12%, yang terdiri dari Katolik 23,50%, dan Protestan sebanyak 13,62%.
Ada Buddha sebanyak 6,73%, Konghucu 0,26%, dan Hindu yaitu 0,21%. Yang kedua yaitu ada Kalimantan Timur, menganut agama Islam sebanyak 87,32%, Kristen 12%, yaitu terdiri dari Protestan 7,62% dan Katolik 4,38%. Ada Buddha yaitu sebanyak 0,43%, Hindu 0,23%, Konghucu 0,01%, dan kepercayaan yaitu 0,01%. Yang ketiga ada Kalimantan Tengah, menganut agama Islam sebanyak 73,99%, Kristen 19,82% yang terdiri dari Protestan 16% dan Katolik 3,16%. Hindu atau Kaharingan yaitu 6,03%, Buddha 0,11%, Konghucu 0,08% dan lainnya 0,04%. Yang keempat ada Kalimantan Utara, menganut agama Islam sebanyak 70,97%, Kristen 23,32% yang terdiri dari Protestan 21,10% dan Katolik 7,22%, Buddha sebanyak 0,65% dan Hindu 0,06%. Kemudian selanjutnya Kalimantan Selatan, menganut agama Islam sebanyak 97,12%, Kristen 1,86% yang terdiri dari Protestan 1,42% dan Katolik 0,44%, Hindu 0,70%, Buddha 0,31% dan lainnya 0,01%. Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 96% masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu juga ada penganut agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta Kaharingan yang dianut masyarakat di kawasan Pegunungan Meratus. Bila dilihat dari besaran agama yang paling banyak dianut, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah agama Kristen, Katolik, dan Buddha. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota, kecuali di Kabupaten Malinau yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen. Lindung, kepala lindung, hujan di udik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Adapun bentuk geografis dari Pulau Kalimantan didominasi oleh lahan dataran rendah. Dan karena Pulau Kalimantan terletak di sekitar garis khatulistiwa, maka curah hujannya pun tinggi. Nah, kondisi alam Pulau Kalimantan seperti ini yang mengakibatkan bahwa Pulau Kalimantan ini memiliki kawasan lahan basah yang luas dan juga unik. Karena uniknya kawasan lahan basah,
Maka dunia internasional menyepakati dalam Ramsar Convention sebagai kesepakatan internasional menyusun kerangka konservasi dalam pemanfaatan sumber daya lahan basah tahun 1971. Nah, yang diartikan sebagai lahan basah dalam konvensi Ramsar ini mencakup wilayah payau, rawa, gambut, perairan baik alami maupun buatan, baik permanen maupun sementara, dengan air yang mengalir atau tergenang statis, terasa tawar, payau, asin, termasuk wilayah dengan kedalaman air laut waktu surut tidak melebihi 6 meter. Selanjutnya ada pengaruh karakteristik sosial geografi di Pulau Kalimantan. Karena kan Pulau Kalimantan ini terdiri dari 3 negara, maka Pulau Kalimantan bagian Indonesia juga memiliki budaya campuran dari beberapa negara terdekatnya. Nah, kultur tersebut baik dari etnis, ras, suku, agama maupun bahasa yang beragam di Pulau Kalimantan. Selain itu, di Pulau Kalimantan ini sebagian besar lahannya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan juga pertambangan. Maka masyarakat atau penduduk di daerah Pulau Kalimantan ini bermata pencaharian sebagai petani dan juga sebagai profesi di bagian pertambangan. Dan di Pulau Kalimantan ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat bisa dimanfaatkan dan juga sangat berharga. Contohnya ada rotan, kelapa sawit, karet, batu bara, tambang minyak, gas bumi, intan, dan juga sebagainya. Untuk itu, dengan adanya karakteristik sosial yang ada di Pulau Kalimantan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di daerah sana.